Baik, selamat pagi semuanya, adik-adik dan teman-teman dari Tulodo. Terima kasih kesempatan pagi hari ini untuk kami bisa sharing gitu ya, sharing sedikit terkait apa sih aktivitas fisik itu ya. Tadi sempat saya mengikuti sedikit sesi pretest. Ada yang bingung nih, apa sih bedanya latihan fisik dan olahraga? Atau mungkin kalau kakak-kakak atau adik-adik ini mendengar terkait dengan aktivitas fisik yang ada di pikirannya, apa sih sebetulnya aktivitas fisik gitu ya? Apakah lari, apakah menyapu, apakah bersih-bersih rumah, aktivitas fisik, atau yang lainnya? Nah, kita coba akan kita lihat apa sih aktivitas fisik itu bersama-sama dan apa manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya kenapa sih kita mesti rutin aktivitas fisik gitu ya, kalau nggak usah aktivitas fisik bisa nggak sih kita sebetulnya gitu ya. Kita nanti akan melihat bersama-sama. Nah, mungkin sebagai awalan adik-adik semuanya, kita perlu melihat nih ya perbedaan dahulu dan sekarang. Jadi kalau kita lihat, ini agak kesulitan sebentar. Ya, kita lihat nanti di dalam outline hari ini kita akan melihat pendahuluan, kemudian aktivitas fisik apa pengertiannya, manfaatnya apa, lalu anjuran rekomendasinya seperti apa sih, dan kemudian bagaimana tips sehat sehari-hari untuk adik-adik bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan aktivitas fisik. Nah, sebagai permulaan mungkin kita bisa melihat ya perbedaan dulu dan sekarang. Mungkin perbedaan zaman saya kecil dulu begitu ya dengan kecilnya adik-adik sekalian ada beberapa hal mungkin yang banyak berbeda begitu ya. Kalau ketika kita zaman kecil dulu, zaman saya kecil itu belum ada nih gadget tuh nggak ada gitu ya, handphone tuh tidak ada. Jadi kalau saya kecil itu teleponnya telepon rumah gitu ya, telepon rumah, jadi kita nggak pegang handphone, nggak ada gadget, televisi ada tetapi pilihannya tidak banyak sehingga kita banyak waktunya adalah digunakan biasanya bermainnya adalah bermain di luar gitu ya. Cewek masak-masakan lah, apalah, bikin tenda atau apa, yang laki-laki suka main di lapangan, main bola, sepedaan dan yang lain-lain. Aktivitas kita banyak di rumah dan itu berbeda rupanya ya, agak berbeda dengan kebetulan kakak juga punya anak-anak mungkin seumur kalian gitu ya, dengan anak-anak yang zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang ini karena memang sudah banyak kemajuan teknologi, gadget dan yang lain-lain, dan di sekolah juga biasanya uh, diharuskan memang belajar menggunakan perangkat-perangkat tadi sehingga kebiasaannya agak berubah nih. Kebiasaan yang dulu main di luar banyak ketika saya kecil, kemudian ketika zamannya adik-adik dan anak-anak saya ini berubah. Jadi banyak di dalam. Jadi banyak main handphone, banyak duduk, apalagi kemarin pandemi COVID, kalau ada yang melewati pandemi, sekolahnya dari rumah, duduk aja. Jadi magernya itu tambah gitu ya, magernya ditambah, main keluarnya sedikit seperti itu. Jadi perbedaan banyak sekali dahulu dan sekarang, bahkan mungkin 5 tahun lalu dengan 5 tahun ini. Nah, kalau kita lihat sebetulnya tingkat aktivitas fisik di Indonesia seperti apa sih ya? Ini uh, kita keluarkan ya dari data dari ada riset kesehatan dasar dan survei kesehatan Indonesia yang kemudian dia menilai tingkat aktivitas fisik. Yang dinilai adalah tingkat aktivitas fisik semua usia mulai dari 10 tahun sampai dengan 65 tahun lebih. Dan kemudian kita lihat ini masing-masing kelompok usia ini, kalau adik-adik lihat di sini ya, ternyata angka kurang aktivitas fisiknya atau angka magernya, jadi ini semakin tinggi apa namanya diagramnya, semakin tinggi diagramnya ini, angka magernya ini makin tinggi. Jadi angka berapa sih, usia berapa sih ini yang angka magernya paling tinggi? Kita lihat ada di sini ternyata. Jadi yang paling tinggi angka mager berdasarkan survei kesehatan Indonesia tadi itu adalah di usia 10 sampai dengan 14 tahun gitu ya, 10 sampai dengan 14 tahun. Berarti di sini ada juga nih karena mulai dari usia 13 tahun kalau nggak salah ya Kak Rosia. Jadi ada nih yang ada di golongan ini. Berapa magernya?
Kalau dulu di 2018 64,4% gitu ya. Jadi kalau ada 10 orang, kira-kira 6 orangnya mager kurang gerak, yang empatnya baru nggak kurang gerak seperti itu. Nah, kemudian di tahun ini agak menurun nih, 58%, tetapi tetap tinggi. 58% ini juga gambarannya hampir sama mungkin ya, 10 orang, ada 10 orang, ada 10 orang, kira-kira 6 orangnya itu mager, 4 orangnya tidak. Seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kelompok yang kedua yang paling mager, usia berapa? Kita lihat di sini. Kalau dari data Riskesdasnya, kelompok mager yang kedua, dia ada di usia minimum 15 sampai dengan 19 tahun. Berapa angka kemagerannya? 50%. Jadi kalau ada 10 orang, 5 orangnya kira-kira mager, 5 orangnya cukup aktivitas fisik. Masih cukup tinggi, separuhnya gitu ya, separuhnya. Lalu mager yang ketiga, umur berapa lagi? Lanjut usia. Ini lanjut usia saya lewatkan ya, tetapi ternyata di usia yang dewasa muda, ini juga sasarannya adik-adik yang ikut webinar atau pelatihan ini di usia 20 sampai 24 tahun juga cukup tinggi, 40%. 40% itu berarti dari 10, 4 orangnya mager. Jadi kalau dilihat dari data yang ada di Indonesia, kita bisa simpulkan bahwa usia sekolah, baik itu sekolahnya SD, SMP, ataupun SMA, remaja dan dewasa muda yang ada di usia 20 sampai 24 tahun ini cukup perlu mendapatkan perhatian, karena datanya kita lihat aktivitas fisik yang kurang atau magernya yang tinggi di antara kelompok usia di Indonesia itu ada di usia ini. Jadi tepat sekali kalau Tulodo melakukan apa namanya pelatihan untuk kelompok usia ini, karena memang pertama, supaya nanti ke depannya bisa mendapatkan edukasi lebih baik terkait dengan kesehatan, kalau dilihat sasarannya khususnya terkait dengan aktivitas fisik, inilah yang memang perlu kita gerakkan. Jadi nanti titip untuk adik-adik, ayo kita mesti banyak gerak nih. Jadi nanti kalau 5 tahun lagi ada survei lagi, angkanya jangan seperti ini gitu ya, bisa turun lagi. Lalu bagaimana laki-laki dan perempuan? Ya kalau kita lihat laki-laki dan perempuan, ini adalah kita bandingkan data tahun 2018 dan 2023. Ternyata kalau laki-laki ini sama magernya gitu ya, nggak terlalu berbeda banyak. Yang perubahannya kemudian terjadi cukup perlu menjadi perhatian ternyata adalah yang jenis kelaminnya perempuan gitu ya. Jadi kalau berdasarkan data riset yang ada, dulu di tahun 2018 perempuan yang mager 30,7%. Di 2023 naik menjadi 38,3%. Nah, ini adik-adik yang perempuan kira-kira kenapa ini perempuan menjadi lebih mager gitu ya? Atau dulu mungkin di tahun 2018 sering bantu ibunya masak seperti itu mungkin ya, masak bersih-bersih rumah. Ketika di tahun 2023, aduh sekarang sudah banyak gogoan gitu ya, bisa semuanya dikirim, pas pergi ke pasar nggak perlu jalan lagi, semuanya bisa dikirim di rumah. Apakah itu yang kemudian membuat tingkat magernya menjadi lebih tinggi? Jadi perlu menjadi perhatian sekali usia anak remaja dan dewasa muda dan juga jenis kelaminnya perempuan. Kita lihat kembali. Ya, kemudian kenapa sih kemudian aktivitas fisik itu kita penting bagi kesehatan gitu ya. Perasaan cuma mager doang nggak apa-apa, kan kita kalau mager juga nggak langsung sakit gitu ya. Saya kalau duduk terlalu lama apakah besoknya saya sakit gitu kan, tidak juga gitu ya. Atau kalau saya uh, hari ini nggak beraktivitas sama sekali tadi kayak patung, apakah besok saya meninggal dunia gitu, nggak juga sih gitu. Tetapi kita coba lihat efek jangka panjangnya, kenapa kemudian si aktivitas fisik itu penting dalam kita menjaga kesehatan. Jadi kita kenal ada keseimbangan energi gitu ya. Mungkin adik-adik sudah ada, mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, tentunya kita ada energi yang harus kita keluarkan. Ketika saya berbicara, adik-adik jalan, adik-adik bernafas, bahkan cuma duduk bernafas atau tidur bernafas pun kita memerlukan energi. Gitu ya, ada energi yang kita keluarkan dari gerakan-gerakan kita. Jadi setiap harinya kita akan mengeluarkan energi dari metabolik basal. Metabolik basal itu kita bernafas, kita apa namanya otot-otot atau usus kita bergerak dan yang lain-lain, itu namanya metabolik basal. Kita tidak melakukan apa-apa untuk menghidupkan sel-sel, itu kita perlu energi.
Kemudian kita juga perlu energi untuk aktivitas fisik harian, latihan fisik maupun olahraga. Itu kita perlu keluaran energi. Dari mana sumber keluaran energi itu? Kita peroleh dari makanan kita, apa yang kita masukkan. Jadi dari makanan kita, segala cemilan-cemilan kita, dan segala minuman-minuman kita, kalau yang manis-manis, itu menimbulkan ada energi yang masuk. Nah, kalau kita lihat di sini, sebetulnya yang namanya energi ini kita perlu seimbangkan, gitu ya. Artinya harusnya energi yang masuk, yang kita masukkan dari makanan, cemilan, dan minuman itu sama dengan energi yang kita keluarkan dari atau untuk metabolik basal tadi ya, untuk bernafas, untuk aktivitas harian, dan untuk olahraga. Apa akibatnya kalau misalnya energi yang masuk dan keluar itu nggak sama, gitu ya? Kalau misalnya energi yang masuk dan keluar itu tidak sama, akibatnya seperti ini. Kalau yang masuk lebih banyak dari yang keluar, gitu ya. Jadi energi atau tadi kalori yang kita peroleh dari makanan, cemilan, dan minuman itu ternyata dihitung tubuh kita lebih banyak dibandingkan dengan energi yang kita keluarkan untuk aktivitas dan olahraga. Jadi kalau kita jadi patung, tapi kita patungnya makan terus, begitu ya, dia, maka kalorinya yang masuk akan lebih banyak dibandingkan yang keluar. Apa yang terjadi? Kita akan makin gemuk. Kebalikannya, jika misalnya kita uh, aktivitasnya banyak, banyak gerak, tapi kita yang masuk dalam tubuh kita makanan cemilan minumannya itu sedikit, apa yang terjadi? Maka kita akan menjadi makin kurus. Dan ini untuk masa pertumbuhan juga nggak boleh sebetulnya. Jadi yang baik seperti apa? Seimbangkan energi yang masuk dan energi yang keluar. Tentunya nanti terkait dengan yang masuk, energi yang masuk atau makanan yang masuk akan ada sesinya yang sendiri. Kita akan melihat nanti adalah energi yang kita keluarkan. Lalu kenapa ini harus seimbang? Kenapa harus seimbang? Karena kalau energi ini tidak seimbang, ketika kita terlalu kurus, tentunya tubuh kembang kita juga tidak baik, begitu ya. Tetapi kalau kelebihan energi yang tadi masuk ke tubuh kita, kita magernya terlalu banyak, kita menjadi makin gemuk, maka bersiap-siaplah, gitu ya. Bersiap-siaplah adik-adik nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, akan banyak gangguan kesehatan yang kemudian hinggap di tubuh kita. Apa saja yang mungkin terjadi, kita lihat macam-macam dari atas sampai bawah itu bisa terjadi, gitu ya, dari mulai di otak bisa stroke beberapa puluh tahun kemudian katarak di paru bisa semakin menjadi kelainan fungsi paru, kemudian bisa terjadi perlemakan di hati, lalu penyakit jantung, gitu ya, kemudian hipertensi itu tekanan darah tinggi, kemudian kencing manis, dan yang lain-lain itu mungkin terjadi kalau kita tidak bisa menyeimbangkan apa yang masuk dan apa yang keluar. Sehingga di dalam menjaga kesehatan kita di saat ini dan di masa yang akan datang, yang namanya aktivitas fisik ini penting sekali. Meskipun tadi kalau kita mager pun hari ini juga nggak kelihatan. Tiba-tiba bisa kita mager hari ini, besok kita langsung tekanan darah tinggi, nggak gitu juga. Tetapi efeknya akan kita rasakan nanti beberapa tahun kemudian, dan kalau di usia adik-adik mungkin beberapa puluh tahun kemudian, 10-20 tahun kemudian itu baru kita akan rasakan nanti efeknya seperti apa. Nah, lalu kemudian kita akan melihat apa sih aktivitas fisik itu. Kalau dari tadi kita berbicara namanya aktivitas fisik gitu ya. Sebetulnya aktivitas fisik apa sih? Kita lihat di sini ya adik-adik ya. Jadi yang dinamakan aktivitas fisik itu merupakan semua gerakan tubuh. Jadi kita bergerak apapun yang kemudian diakibatkan oleh kontraksi otot kita. Ya, jadi kalau kita bergerak itu karena otot kita berkontraksi, yang saat kita melakukannya memerlukan pengeluaran energi, itu dinamakan aktivitas fisik. Jadi gerakannya apapun, otot kita kontraksi, kita perlu mengeluarkan energi untuk kontraksi otot itu, aktivitas fisik. Aktivitas fisik bisa di mana saja, ya bisa dilakukan di rumah, sekolah ya, atau tempat kerja bagi yang sedang bekerja, kemudian saat transportasi, saat kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan saat waktu luang. Nah, kita lihat sendiri yang namanya aktivitas fisik ini secara bagian besar kita bisa bedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah aktivitas fisik yang namanya NEPA, non-exercise physical activity. Jadi aktivitas fisik yang bentuknya bukan exercise. Ini seperti apa? Ini adalah merupakan bentuk aktivitas fisik yang tidak memiliki struktur baku tertentu. Jadi
kita bergerak saja, tidak ada struktur baku. Contohnya apa? Kita membersihkan rumah, kemudian kita sepeda santai, main mau sepedaan gitu ya, atau kemudian kita ngepel, kita cuci baju dan yang lain-lain itu tidak ada struktur tertentu. Yang maksudnya tidak ada struktur tertentu seperti apa? Misalnya kita ngepel tidak akan saya mau ngepel misalnya ya 3 kali 8 hitungan, tidak ada yang seperti itu ya. Tapi kita ya ngepel aja gitu ya. Kadang-kadang kita bisa gerakannya cepat, kadang kita bisa gerakannya lambat. Begitu juga dengan membersihkan rumah. Tidak ada hal terstruktur yang kita lakukan. Itu namanya non-exercise physical activity. Tetapi ada juga aktivitas fisik yang bentuknya memang terstruktur. Kita terstruktur, kita ukur denyut nadinya, begitu, dan tujuannya untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Contohnya apa? Senam. Senam itu terstruktur karena kita kalau ada mau senam ada pemanasannya dulu. Kemudian ada gerakan inti, ada pendinginan gitu ya. Dan biasanya kita akan meminta nih ukur denyut nadinya. Jadi ada hal yang terstruktur, teratur dan tujuan kita memang ingin meningkatkan kebugaran jasmani. Atau kita lari, lari tapi lari yang memang kita mau jogging gitu ya, bukan lari dikejar anjing itu namanya aktivitas fisik. Tapi kalau lari memang saya mau lari, saya pengen sehat, misalnya 8 putaran lapangan atau 30 menit, kemudian saya pengen intensitasnya sedang sampai agak ngos-ngosan. Nah, itu kita membuatnya terstruktur, teratur, itu namanya latihan fisik atau exercise. Banyak ya, jadi bersepeda, berenang, yang memang tujuan kita tujukan, kita kepengen sehat, kita ingin meningkatkan kebugaran jasmani, dan kita lakukannya terstruktur, terukur, ada waktu yang kita tetapkan, ada denyut nadi yang kita ingin capai, dan yang lain-lain, itu namanya latihan fisik atau exercise. Lalu ada juga yang namanya olahraga, gitu ya. Olahraga itu apa? Olahraga ini merupakan aktivitas fisik yang dia ada peraturan tertentu dan biasanya dipertandingkan gitu ya. Jadi ada peraturannya, sepak bola ada peraturannya, yang gol lebih banyak itu yang menang. Kemudian futsal juga demikian. Yang gol lebih banyak itu menang. Bulu tangkis juga demikian. Yang smashnya masuk lebih banyak itu yang menang. Jadi ada peraturan menang kalahnya, itu namanya olahraga. Tetapi tiga-tiganya ini merupakan bentuk aktivitas fisik. Jadi bentuk aktivitas fisik itu ada yang nggak terstruktur, kita gerak aja, nggak terstruktur itu namanya aktivitas fisik. NEPA, non-exercise physical activity, ada yang bentuknya latihan fisik, tadi ya senam, jogging, lari, tetapi tidak ada aturan tertentunya. Ada yang memang punya aturan tertentu dan bisa dikompetisikan gitu ya. Ada peraturan olahraganya atau pertandingannya, itu namanya olahraga. Semuanya ini adalah bentuk aktivitas fisik. Lalu kemudian aktivitas fisik juga kita bisa bagi ini berdasarkan energi yang dikeluarkan gitu ya. Energi yang kita keluarkan itu banyak atau enggaknya, itu kita bagi juga bisa seperti itu. Ada yang namanya aktivitas fisiknya ringan, sedang, dan berat. Apa sih yang disebut dengan aktivitas fisik ringan? Ini kita bisa dilihat di sini. Yang namanya aktivitas fisik ringan ini energi yang dikeluarkan itu nggak terlalu banyak gitu ya. Hanya kurang dari 3 MET gitu. MET itu apa? Energi saat kita duduk diam. Jadi energi yang dikeluarkan ketika kita aktivitas fisik ringan ini hanya kurang dari 3 kalinya kalau kita mager duduk diam. Itu aktivitas ringan. Kemudian tanda lainnya apa ketika kita melakukan aktivitas fisik ringan? Biasanya kita kalau melakukan aktivitas fisik ringan nggak ada kerja jantung yang berlebihan, sehingga masih bisa nyanyi, gitu ya. Kita masih bisa nyanyi lancar, itu aktivitas fisik ringan. Misalkan kita lari pun, kalau misalnya kita masih bisa fisik apa namanya nyanyi lancar, gitu ya, itu mungkin aktivitas fisiknya ringan bagi kita. Itu contohnya seperti itu. Jadi contoh kegiatannya menyapu, misalnya kita berdiri sambil berbicara, jalan santai, itu aktivitas fisik yang ringan contohnya. Kemudian ada yang namanya aktivitas fisik sedang. Apa maksudnya sedang gitu ya? Energi yang dikeluarkan ini kira-kira 3 sampai 6 kali energi saat kita duduk diam. Jadi saat kita mager 3 sampai 6 kalinya kita keluarkan energi itu saat melakukan aktivitas, itu namanya aktivitas fisik sedang. Tanda lainnya apa? Kita bisa lihat saat beraktivitas ini biasanya kita tidak bisa nyanyi gitu ya, tapi masih bisa bicara lah 5 sampai 10 kata uh,
apa namanya berurutan gitu ya, tanpa ngap sekali itu kita masih bisa berbicara. Itu bisa masuk ke aktivitas fisik sedang. Jadi sudah mulai meningkat denyut nadinya, denyut nafasnya, jantungnya berdetaknya sudah mulai meningkat, tapi kita masih bisa berbicara. Itu masuk ke aktivitas fisik yang sedang. Keluaran energinya lebih banyak dibandingkan yang ringan, kira-kira 3 sampai 6 kali energi saat kita cuma duduk. Ya apa? Jalan cepat, sepeda santai, renang yang santai-santai, itu aktivitas fisik yang ringan. Lalu ada juga aktivitas fisik berat, ini energinya lebih banyak lagi yang kita keluarkan. Berapa energi yang kita keluarkan? Kira-kira lebih dari 6 kali. 6 kali saat energi atau saat kita diam. Jadi banyak energi yang kita keluarkan dan tandanya fisik atau tubuh kita seperti apa? Saat kita beraktivitas, saat kita melakukan aktivitas tersebut, kita nggak bisa nyanyi, jalankan nyanyi, berbicara aja sulit. Jadi pernah mungkinnya adik-adik yang beraktivitas diminta lari misalnya oleh gurunya yang sampai ngap gitu ya, berbicara aja sulit, itu sudah aktivitas fisik yang berat sebetulnya ya. Nah, kenapa kita perlu mengetahui aktivitas fisik ringan, sedang, berat ini? Dan supaya nanti adik-adik bisa menyesuaikan kebutuhan. Nanti kita akan lihat sebetulnya anjuran aktivitas fisik sesuai dengan usia berapa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Nanti akan ada ringan, sedang, beratnya. Dan kita juga perlu tahu supaya kita bisa mengira-ira gitu ya, mengira-ira. Misalnya hari ini saya makan banyak gitu ya. Hari ini saya makan banyak, mungkin buka puasa mama masaknya enak jadi saya makan banyak gitu. Kalau saya ingin menyeimbangkan energi saya yang masuk dan keluar, tentunya karena tadi saya makan banyak, kalori saya banyak yang masuk, maka aktivitas yang harus saya lakukan seperti apa gitu. Sehari-hari sudah mager nih karena puasa mungkin agak lemes banyak duduk, tetapi berarti kita harus menyempatkan nih aktivitas fisik, jangan yang ringan. Kalau yang ringan saja, yang masuk nanti sama yang keluar nggak seimbang. Jadi paling tidak kita harus melakukan aktivitas fisik yang bentuknya sedang. Jadi kira-kira beraktivitaslah sampai denyut nafas kita meningkat, denyut nadi kita meningkat, denyut jantung kita meningkat, dan saat kita beraktivitas itu udah nggak bisa nyanyi-nyanyi lagi gitu ya, kira-kira seperti itu. Kenapa kita perlu mengetahui aktivitas fisik ini, keluaran energinya seperti apa. Lalu kemudian ada jenis aktivitas fisik juga gitu, banyak ya ternyata jenis aktivitas fisik, tadi ada bentuknya, kemudian keluaran energinya berapa, ada jenisnya juga. Jadi jenis aktivitas fisik ini ada aktivitas yang mengarahnya atau melatih jantung paru kita gitu ya. Ada aktivitas fisik aerobik yang melatih jantung paru kita, namanya aktivitas aerobik. Contohnya apa? Lari, kita renang, kita bersepeda. Yang kita latih utamanya apa? Jantung dan paru. Jadi kalau kita kepengen melatih jantung paru kita supaya tidak gampang ngap ketika melakukan sesuatu, lakukan aktivitasnya aerobik. Lalu ada aktivitas yang namanya penguatan otot. Ini untungnya apa buat kita? Tentunya kita membutuhkan ini untuk menguatkan otot dan meningkatkan kerja otot. Contohnya apa? Kalau misalnya kita melakukan aktivitas fisik permainan, tarik tambang, itu otot kita banyak bekerja gitu ya. Atau kita main panjat pohon gitu ya. Atau mungkin kita latihan beban, bisa pakai berat tubuh sendiri, itu untuk menguatkan otot. Lalu untuk masa pertumbuhan kita juga perlu sekali aktivitas yang menguatkan tulang. Seperti apa aktivitas yang menguatkan tulang? Ini ya tujuannya untuk membantu pertumbuhan dan meningkatkan kekuatan tulang. Contohnya seperti apa? Lompat tali, lompat-lompat, sesuatu yang lompat-lompat. Badminton kita smash lompat juga. Basket kita memasukkan bola lompat juga, itu adalah aktivitas yang menguatkan tulang. Jadi ini penting khususnya untuk adik-adik yang dalam masa pertumbuhan ya, penguatan otot dan penguatan tulang. Ketika kita ingin tumbuh dengan optimal, maka tidak cukup hanya makanan yang kita konsumsi saja, gitu ya, kita makan saja, tetapi tubuh kita butuh dirangsang untuk bertumbuh. Merangsangnya dengan apa? Dengan melakukan aktivitas fisik yang bisa menguatkan otot dan aktivitas yang bisa menguatkan tulang. Tadi ya bisa pakai skipping dan yang lain-lain, itu termasuk aktivitas yang bisa menguatkan tulang. Nah, kemudian kita lihat lagi, sebetulnya kenapa sih kita masih aktivitas fisik gitu ya? Kayak tadi kita lihat, kalau misalnya kita tidak beraktivitas fisik dengan baik,
akibatnya berpuluh-puluh tahun kemudian maka berbagai penyakit akan mendatangi kita, begitu ya. Tetapi manfaat aktivitas fisik kalau kita rutin, apa sih manfaatnya? Ya, yang pertama adalah kita bisa meningkatkan kebugaran jantung paru. Jadi kebugaran jantung paru itu kalau gambaran sehari-harinya, kita nggak gampang nggak gampang capek kalau melakukan sesuatu, itu kebugaran jantung paru. Jadi tentunya kalau jantung dan paru kita dilatih dengan baik, kebugaran jantung paru kita juga akan meningkat. Ya, jadi nggak gampang ngap gitu ya. Dan dengan kebugaran jantung paru yang baik, apa terkait dengan penyakit apa yang bisa kita peroleh? Ternyata ada satu penelitian dari American Heart Disease gitu ya, bahwa aktivitas tadi yang bisa meningkatkan atau aktivitas aerobik yang meningkatkan kebugaran jantung dan paru itu dapat menurunkan risiko penyakit jantung sebesar kurang lebih 35%. Jadi kalau kita memiliki kebugaran jantung yang baik di masa depan, harapannya risiko penyakit jantung itu bisa menurun. Lalu meningkatkan fungsi pernapasan dan daya tahan tubuh gitu ya. Jadi kalau kita berlatih dengan baik, tentunya kita melatih juga tidak hanya jantung tetapi otot-otot pernapasan, melatih paru bisa mengembang dengan optimal begitu sehingga kita memiliki fungsi pernafasan yang baik, nggak gampang ngap juga. Daya tahan tubuhnya juga akan meningkat. Jadi ada satu penelitian yang menyatakan bahwa ada perbedaan gitu ya antara orang yang mager duduk terus kayak patung gitu dengan orang yang beraktivitas fisik. Ternyata orang yang beraktivitas fisik dengan teratur dia akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang hanya mager saja. Itu ada penelitian yang seperti itu. Lalu mengoptimalkan tumbuh kembang dan daya tahan otot. Tadi ya, tumbuh kembang dan daya tahan otot tentu akan optimal. Menguatkan tulang. Tadi menguatkan tulang karena untuk tumbuh kembang dan penguatan otot dan tulang selain tadi konsumsi gizi yang seimbang, tentunya tubuh kita juga harus mendapat rangsangan. Rangsangan untuk dia bertumbuh, mau bertumbuh. Caranya adalah dengan latihan fisik. Lalu mencegah penyakit kronis, tadi penyakit jantung, dan meningkatkan fungsi kognitif. Nanti kita akan lihat ya, bahwa yang namanya aktivitas fisik atau olahraga itu bisa loh membuat pintar, seperti itu. Dan tentunya kalau kita beraktivitas fisik dengan teratur, menjaga berat badan. Tadi kita lihat ya, keseimbangan energinya akan balance, berat badan kita bisa terjaga dengan baik. Dan mencegah depresi. Kenapa sih aktivitas fisik rutin bisa mencegah depresi? Jadi kalau ketika kita melakukan aktivitas fisik itu ada satu hormon yang namanya hormon bahagia gitu ya. Hormon bahagia itu apa? Hormon endorfin gitu ya. Kalau adik-adik lihat orang yang olahraga, ada nggak orang olahraga sambil cemberut? Nggak ada ya. Pasti kalau orang olahraga itu senyum gitu karena bahagia. Secara natural tubuhnya itu akan mengeluarkan namanya hormon bahagia, hormon endorfin tadi. Ketika hormon endorfin itu keluar, maka kita akan merasa rileks, kita akan merasa bahagia. Bahkan bagi beberapa orang itu kalau kita melakukan terus-menerus itu jadi akan semakin kayak candu gitu ya. Candu, jadi kepengen karena melakukan aktivitas tersebut membuat bahagia dan rileks, jadi ingin melakukan lagi. Jadi endorfin adalah fungsinya seperti itu. Sehingga ini bisa membantu mencegah depresi bagi berbagai kalangan. Jadi salah satu fungsinya adalah demikian. Nah, kalau kita lihat kembali, kenapa sih tadi aktivitas fisik kemudian dihubungkan dengan fungsi kognitif atau kemampuan belajar, kemampuan akademis seseorang? Jadi di satu penelitian dikatakan bahwa ketika kita beraktivitas fisik teratur, yang pertama kebugaran jantung paru kita akan baik. Kalau kebugaran jantung paru baik itu seperti apa sih? Aliran darah ke semuanya itu baik, ke semua bagian tubuh kita, termasuk ke otak. Kalau aliran darah kita ke otak itu baik, gitu ya, lancar, yang terjadi apa? Ketika kita berpikir, ketika kita ingin berkonsentrasi, aliran darahnya itu mencukupi, kita nggak gampang ngantuk. Kalau kita tidak gampang ngantuk, maka konsentrasi di kelasnya itu akan meningkat, gitu ya. Akan meningkat konsentrasi di kelasnya, sehingga ini yang mendukung kesuksesan akademik. Nah, tadi kalau misalnya aliran darah kita meningkat, konsentrasi kita meningkat, maka uh, bisa mendukung ya konsentrasi atau kesuksesan akademik. Dan kemudian kita lihat dengan aktivitas fisik yang baik, tadi juga indeks massa tubuh
atau apa namanya badan kita itu akan ideal. Itu juga membuat self esteem, kepercayaan diri kita meningkat. Dan biasanya orang yang dia suka berolahraga atau dia tergabung dalam suatu komunitas olahraga itu adalah orang yang mudah bergaul gitu ya, biasanya mudah bergaul artinya secara sosial, dia hubungan sosial dengan orang lain itu juga akan baik gitu ya, akan baik, dan inilah juga akan membuat atau berdampak terhadap akademis atau kesuksesan seseorang. Jadi seperti itu menurut suatu jurnal. Dan kalau kita lihat di Indonesia sebetulnya ada yang pernah menilai bahwa ketika dilihat dari tingkat kebugaran dan tingkat aktivitas fisik, daya tahan tadi jantung parunya, dikatakan bahwa anak yang tidak bugar, kalau daya tahan jantung parunya tidak baik karena kurang aktivitas fisik, ini ternyata beresiko 5-6 kali lebih tinggi, punya prestasi yang kurang dibandingkan anak yang daya tahan jantung parunya ini baik. Nah, lalu untuk tadi mencapai kesehatan, mencapai tumbuh kembang yang optimal, sebetulnya berapa sih saya harus beraktivitas fisik? Seberapa banyak adik-adik ini harus beraktivitas fisik? Nah, ini di WHO, World Health Organization, dia mengeluarkan suatu rekomendasi atau anjuran aktivitas fisik gitu ya. Jadi anjuran aktivitas fisik ini kalau dari WHO dia membaginya berdasarkan kelompok usia. Nah, kalau untuk adik-adik berarti masuknya adalah kelompok usia anak. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk usia adik-adik yang 13 sampai dengan 17 tahun, berapa sih, banyak apa sih saya mesti beraktivitas supaya tubuh saya sehat, kuat, bugar gitu ya. Kemudian saya nggak gampang sakit-sakitan. Nah, dari anjuran WHO, untuk usia 13 sampai dengan 17 tahun disarankan untuk melakukan aktivitas fisik intensitas sedang dan berat sepanjang minggu. Dan sebagian besar aktivitas fisik ini adalah aktivitas aerobik. Jadi diminta adalah lakukan aktivitas yang tingkat keluaran energinya, intensitas tingkat keluaran energinya tadi sedang dan berat gitu ya. Tadi udah tahu ya caranya sedang dan berat seperti apa. Berarti jangan sampai nggak cuma bisa, jangan sampai pas aktivitas itu bisa nyanyi berarti belum berat gitu, belum sedang belum berat gitu ya. Jadi harus agak meningkat frekuensi nafas, frekuensi jantung parunya sampai berbicaranya itu agak keganggu, itu berarti Eh, sedang berat ini gitu dok, ya. berarti kalau boleh di ini tadi bisa kita pakai tolak ukur yang tadi ya, Ha, yang tadi ya, tadi. yang tadi ya. Jadi sedang beratnya kita bisa lihat yang tadi cara ngukurnya. Waktunya berapa lama? 60 menit sehari. Jadi nggak cukup nih, cuman tiga, saya beraktivitas sehari cuma 30 menit cukup nggak yang kayak tadi? Nggak cukup. Kalau usianya 13 sampai dengan 17 tahun, minimal seharinya mesti punya waktu 1 jam. 1 jam untuk bergerak, bergerak yang tadi sampai intensitasnya atau keluaran energinya sedang berat, pola ukurnya yang tadi yang sebelumnya ya. Lalu apakah aktivitasnya hanya aerobik saja? Tadi kalau diingat aerobik itu bentuknya apa sih yang bisa meningkatkan daya tahan jantung paru? Lari gitu ya. Lari, kemudian senam, berenang, dan yang lain-lain. Apakah hanya itu? Tidak. Ternyata dianjurkan juga minimal 3 kali seminggu adik-adik ini harus melakukan latihan untuk menguatkan otot dan menguatkan tulang. Tadi kita lihat ya, aktivitas untuk menguatkan otot dan menguatkan tulang tadi sudah kita bahas. Nanti dilihat kembali. Jadi uh, anjurannya adalah itu. Lakukan aktivitas yang bentuknya aerobik, tadi ada 60 menit sehari, seberapa berat, intensitasnya sedang sampai berat, dan kemudian minimal 3 kali seminggu harus melakukan aktivitas yang bisa menguatkan otot dan menguatkan tulang. Tadi yang pakai lompat-lompat, menguatkan otot dan menguatkan tulang. Dan pesannya adalah harus mengurangi waktu sedenter. Waktu sedenter apa sih? Waktu mager. Nanti kita akan lihat lagi ya. Waktu mager kita itu perlu dikurangi. Ya, ya Nah, dok, Ari izin ya, kurang 5 menit lagi. Ya. ya, oh kurang lembat ya. Oke, nanti aku cepat ya. Nah, kita lihat aktivitasnya apa saja yang bisa dilakukan tadi kalau melihat dengan rekomendasi ya. Kira-kira kalau aktivitas fisik sedang tadi bisa ini yang kita lakukan. Aerobik yang intensitas berat silahkan melakukan yang di sini. Aktivitas penguatan otot silahkan melakukan aktivitas yang di sini. Dan untuk menguatkan tulang lompat-lompat silahkan melakukan yang di sini. Waktunya tadi sudah kita bahas. Nah, ini piramidanya ya. Jadi dalam suatu hari, sehari itu harapannya adik-adik ini
sedikitkan waktu untuk sedenter. Sebetulnya nggak boleh menonton itu lebih dari 2 jam, main game itu nggak boleh, jadi batasannya hanya 2 jam. Lalu 3 kali seminggu silahkan melakukan aktivitas yang menguatkan tulang. Tadi ya, boleh pakai berat badan sendiri atau yang lain-lain. Lalu 3 sampai 5 kali seminggu kita lakukan aktivitas yang bisa meningkatkan kapasitas aerobiknya atau jantung paru. Dan setiap hari harus aktif kemana-mana, usahakan aktif badan kita, bergerak. Usahakan setiap hari bergerak, tidak seperti patung. Lalu bagaimana kalau yang di usia selanjutnya 18 sampai dengan 24 tahun? Nah, ini agak berbeda. Kalau tadi 60 menit sehari, untuk usia yang di atasnya itu kita melakukan latihan aerobiknya cukup 150 sampai dengan 300 menit per minggu. Kalau kita bagi setiap harinya kira-kira 30 menit sehari. Ya, sering dengar mungkin aktivitas fisik 30 menit per hari. Tapi ternyata 30 menit sehari itu hanya cukup untuk orang dewasa. Kalau untuk anak itu nggak cukup, tapi harus 60 menit per hari. Lalu untuk dewasa harus juga melakukan latihan penguatan otot setidaknya 2 kali per minggu, dan pesannya tetap mengurangi waktu yang sedenter. Waktu layah-layah itu dikurangi. Nah, ini contoh-contoh aktivitas yang bisa dilakukan. Kita bisa melihat yang ada di sini. Nah, kenapa ini salah satu lagi untuk mengingatkan adik-adik, kenapa kita harus mengurangi waktu sedenter? Waktu sedenter itu waktu duduk-duduk gitu ya, duduk-duduk layah-layah kita tidak melakukan kegiatan apa-apa, itu namanya waktu sedenter. Berapa sih batasan waktu sedenter? Sebaiknya setiap hari. Jadi kita sebetulnya nggak boleh memiliki waktu sedenter setiap hari itu lebih dari 7 jam. Jadi silahkan dihitung-hitung bagi adik-adik yang sudah sekolah, kira-kira duduk 7 jam atau lebih dari 7 jam begitu ya. Ini mesti hati-hati gitu. Ketika kita duduk lama ternyata juga akan memberikan banyak dampak kesehatan yang tidak baik bagi tubuh kita. Jadi harus dikurangi juga, selain tadi beraktivitas fisik teratur, waktu sedenter itu juga perlu dikurangi. Nah, lalu bagaimana kita bisa aktif sepanjang hari? Ini buat adik-adik ya, tipsnya gimana sih biar saya ingat kalau saya pengen aktivitas fisik gitu. Ternyata kita coba lihat tiga ini. Ketika kita ingin melakukan aktivitas fisik teratur, yang pertama buat jadwal olahraga, buat jurnal. Yang kedua, kita bisa mengintegrasikan atau menyisipkan aktivitas fisik di dalam kegiatan sehari-hari dan pilih yang menyenangkan. Dan yang ketiga, manfaatkan teknologi yang ada. Nah, misalnya adik-adik dapat untuk mengingatkan lagi bahwa harus setiap hari beraktivitas fisik, kita bisa membuat jadwal seperti ini. Misalnya bisa dibuat seperti ini ya. Silahkan nanti sesuai dengan aktivitas yang disukai seperti apa. Misalnya di hari Senin, nanti saya mau stretching pagi-pagi 15 menit, kemudian saya mau jogging 30 menit, lalu saya lakukan lompat tali 15 menit, dapat 60 menit. Ya, atau di hari Selasa, saya nanti hari Selasa jadwalnya renang 45 menit, tapi sebelumnya saya mau stretching dulu 15 menit, jadi dapat 60 menit. Gitu, seterusnya sampai dengan hari Minggu. Silahkan bisa dibuat jadwal untuk mengingatkan aktivitas yang perlu adik-adik lakukan. Nah, dapat juga kemudian kita mengintegrasikan aktivitas fisik tadi. Kan tadi aktivitas fisik tidak hanya bentuknya latihan fisik dan olahraga, tetapi juga aktivitas harian. Gitu ya. Silahkan nanti di dalam hidup sehari-hari bantu pekerjaan di rumah, kemudian di sekolah lebih aktif di sekolah, di dalam perjalanan lebih aktif di perjalanan, di dalam waktu luang, sediakan waktu luang untuk beraktivitas fisik. Lalu kita juga bisa gunakan nih teknologi, misalnya kita pakai smartwatch yang bisa menghitung jumlah langkah. Nanti bisa dilihat jumlah langkah sehari seperti apa. Kalau kurang dari 5.000 berarti adik-adik masih masuk dalam patung gitu ya, masih sedenter. Sebaiknya seperti apa? Lebih dari 7.500 langkah per hari itu baru adik-adik masuk ke dalam yang hidup aktif. Jadi ini bisa digunakan teknologi-teknologi seperti ini. Bisa digunakan juga kalau adik-adik suka main game, mungkin diganti gamenya bukan game yang pakai duduk, tapi game yang bergerak. Itu juga bisa kita lakukan. Nah, ini salah satu contoh tantangan ketika kita ingin melakukan aktivitas fisik rutin, bisa dicoba, silahkan dicoba tantangan 7 hari aktivitas fisik gitu ya. Mungkin di dalam suatu komunitas nanti adik-adik bisa membuat seperti ini. Senin, ayo kita siapkan tantangannya apa, Selasa apa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu seperti apa. Tantangan ini juga bisa kita ajak teman-teman yang lain, kemudian membagikan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan
di medsos itu juga bisa menambah nilai tantangan itu. Nah, mungkin demikian Kak Rostia yang bisa kita sampaikan dan pesannya adalah ayo bergerak lebih banyak gitu ya. Duduknya disedikitkan dan ayo bermain bersama gitu ya. Ayo main-main gitu ya. Kalau untuk Baik. anak-anak waktunya adalah bermain. Nah, mungkin Terima itu. kasih, terima kasih Dokter Ari. Materinya sangat lengkap dan jenis-jenisnya tadi juga ada kebingungan bagaimana perbedaan apa perbedaan antara aktivitas fisik, latihan fisik ataupun olahraga yang sudah dijelaskan. Lalu tanda-tandanya kalau kita masih ringan, sedang ataupun yang berat itu sudah dijelaskan. Jadi ini nanti akan nyambung. Jadi pertanyaannya akan kita taruh di akhir karena setelah ini sudah hadir di antara kita ada Kak Ajani. Jadi Kak Namira Ajani ini dok suka lari. Jadi suka berlari, ikut maraton di eh, beberapa negara gitu. Jadi sudah pernah ikut maraton di London, ada di Tokyo, ada di Boston juga. Dan nanti itu nyambung dengan yang tadi Dokter Ari sampaikan bahwa sebenarnya gimana sih tipsnya biar anak muda tetap produktif, nggak mager, nggak kayak patung. Nanti kita bisa dengar dari Kak Ajani yang sudah hadir. Nah, untuk teman-teman yang ada pertanyaan kepada Dokter Ari bisa ditulis di kolom chat. Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama setelah sesi dari Kak Ajani. Oke, teman-teman semuanya, Dokter Ari terima kasih penjelasannya. Kita lanjut ke speaker yang kedua, ada Kak Ajani. Waktunya kami persilahkan ya teman-teman nih bisa dibaca ya. Kak Ajani lulus dari UCL dan anak UI juga Fakultas Hukum. Ini cantik dan juga suka olahraga. Jadi mungkin bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Silahkan, selamat datang Kak Ajani. Halo, pagi. Terima kasih ya atas sambutannya. Iya lagi. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, mungkin tadi udah sempat dikenalin dikit. Perkenalkan nama saya Namira Ajani Ramadina, tapi mungkin teman-teman bisa panggil saya Ajani. Dan pada kesempatan kali ini, mungkin saya mau sharing sedikit aja tentang pengalaman saya di dunia lari yang mungkin nanti bisa memotivasi teman-teman untuk memulai aktif bergerak dan berlari juga. Oke, aku mulai sharing ini ya, share screen ya. Ya, silakan. Sudah terlihat kah? Sudah terlihat. Oke, sebentar ya. Oke. Jadi mungkin dalam kesempatan kali ini aku akan lebih sharing tentang pengalaman aku di dunia lari dan semoga nanti hal-hal yang aku sharing di sini bisa diimplementasikan oleh teman-teman atau bisa memotivasi teman-teman memulai lari juga. Gitu. Oke, mungkin sedikit perkenalan lagi. Jadi aku itu mulai lari di tahun 2017 dan pada saat itu alasan utama aku untuk memulai lari adalah purely untuk kesehatan. Karena mungkin sedikit cerita, dulu itu aku sempat kena yang namanya eating disorder, jadi semacam penyakit yang menyerang mental gitu ya, yang membuat aku tuh merasa eh, aku itu nggak kurus-kurus, jadi aku harus selalu cut off on my food, everything. Aku terlalu terobsesi sama kalori dan seterusnya. Nah, pada saat itu aku akhirnya setelah 4 tahun gitu ya mengalami hal tersebut, aku datang ke psikologi dan dia itu menyarankan aku untuk menemukan olahraga yang bisa mengubah mindset aku dari nggak butuh makan menjadi butuh makan agar bisa berenergi saat berolahraga. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk mencari olahraga yang sebenarnya simple ya. Berlari itu kan sebenarnya simple, kita cuma perlu pakai sepatu, pakai baju, keluar lari komplek juga bisa gitu. Nah, pada akhirnya aku memulai berlari. Alhamdulillah, setelah berlari, penyakitku bisa sembuh, dan setelah itu aku menyadari bahwa lari ini sebenarnya bisa membuat diriku tuh lebih sehat, baik secara fisik dan juga secara mental. Dan bahkan sampai sekarang, sebagaimana tadi sudah disebutkan juga, aku masih terus aktif berlari. Nah, jadi mungkin ini sedikit pengalamanku gitu ya di dunia lari setelah berlari dari tahun 2017 yang awal mula
alasannya itu hanya untuk kesehatan, saat ini aku sudah ikut beberapa event lari seperti full marathon, yaitu lari sejauh 42 kilo. Sudah aku lakukan di London, Tokyo, Berlin, Chicago, half marathon juga sudah aku lakukan, dan event-event lari lainnya. Kita mungkin next. Nah, jadi mungkin buat teman-teman, ini sebenarnya banyak banget sih yang nanya aku, baik di sosial media, melalui DM, atau bahkan nanya ke aku secara langsung gitu. Nah, jadi aku mau langsung sharing di sini aja, karena memang sebenarnya belum memiliki kesempatan untuk sharing hal tersebut. Jadi ini adalah tips untuk pelari pemula atau beginner's guide gitu lah ya, untuk berlari. Nah, ini adalah hal-hal yang udah aku compile yang menurut aku inti-inti terpentingnya gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa mengambil intisari dari apa yang aku sampaikan di sini dan bisa mengajar teman-teman aktif untuk bergerak dan berlari. Oke, jadi pertama mungkin hal yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah motivasi, tujuan, atau niatnya tuh apa sih untuk berlari. Mungkin bisa ada orang yang berlari hanya untuk sehat, gitu ya. Atau ada juga aku mau lari karena mau langsung ikut event race, itu juga ada. Atau bisa juga untuk mengurangi berat badan. Atau juga bisa hanya untuk sebagai stress reliever, karena sebagian tadi udah disebutkan juga ya oleh dokter, em, lari itu tuh merilis apa ya, hormon yang membuat kita tuh jadi happy gitu ya. Jadi bisa sebagai stress reliever kita. Nah, hal-hal ini nantinya yang akan menjadi dorongan atau yang akan mendorong kita untuk terus berlari atau untuk terus bergerak gitu. Nah, tapi kalian juga nggak perlu cuma milih satu ya, karena dulu kan juga pada awalnya aku lari hanya untuk kesehatan gitu. Tapi lama-lama aku pengen ikut event race dan lama-lama lari itu juga sebagai stress reliever aku kalau aku tuh lagi stres banget. Nah, selain itu, motivasi awal ini juga bisa menjadi base atau dasar dalam menentukan how to start running gitu. Apa sih yang harus aku mulai dulu dalam berlari? Sebagai contoh, misal kalau aku mau lari maraton, oke, berarti dari awal aku harus komit, latihannya itu harus serius banget, persiapannya harus sangat panjang dan matang, dan kalau bisa kita harus memiliki pelatih, dan mungkin bisa juga untuk uh, mendatangi dokter gitu ya. Jadi supaya lihat kondisi badan kita tuh secara keseluruhan gimana, apakah bisa untuk ikut maraton gitu ya. Nah, yang kedua, kalau misal nih hanya untuk kesehatan aja gitu. Nah, teman-teman jadinya bisa mulai latihan dari yang slow dulu, lari yang ringan banget. Pokoknya yang nyaman di kaki, nyaman di mental, nyaman di tubuh kita juga, supaya kita itu nggak mengalami cedera dan nggak trauma juga dalam berlari. Itu mungkin sedikit guide-nya. Nah, yang kedua ada juga yang harus dilakukan adalah riset atau research. Ini juga penting teman-teman, seperti tata cara lari yang benar itu seperti apa sih? Karena hal ini yang akan menghindari kita tadi dari cedera dan trauma dalam berlari. Sebagai contoh, kita harus cari tahu dulu nih, form lari itu yang benar seperti apa sih? Mungkin posisi tangan kita, cara kita mengayun tangan, cara kaki kita menapak ke tanah, itu semua tuh ada ilmunya. Nah, sebagai contoh, mungkin eh, dari yang aku lihat itu banyak orang di Indonesia itu yang lari heel strike. Jadi dia itu lari tumitnya duluan yang nyampe ke tanah, terus baru maju ke depan. Nah, pertama itu nggak efektif karena kita jadi dua kali kerja. Nah, yang kedua dia itu bisa potensi cederanya itu lebih tinggi karena semua badan kita itu ditumpunya ke belakang. Jadi itu adalah salah satu form yang harus diubah gitu. Mungkin itu salah satunya aja ya. Nah, kedua, kita juga mungkin cari tahu lebih banyak tentang pemanasan dan pendinginan yang benar itu seperti apa. Karena pemanasan itu yang akan membantu mempersiapkan badan kita untuk berlari. Tadi alasan utamanya juga untuk menghindari cedera. Nah, pendinginan itu juga bisa apa ya, membantu kita dalam recovery-nya lebih baik gitu karena otot kita jadinya nggak kaku. Nah, hal-hal ini mungkin bisa teman-teman cari, dan saran aku, hal yang bisa dicari itu seperti running ABC seperti apa, dan dynamic stretching seperti apa. Nah, aku nggak bakal jelasin secara lengkap di sini karena bakal panjang. Cuman dua hal ini menurut aku bisa teman-teman cari karena ini penting banget dalam memulai berlari gitu.
Nah, hal-hal yang bisa di-research lagi seperti asupan nutrisi yang tepat seperti apa, mungkin aku mau sharing salah satu ilmu yang menurut aku menarik banget. Jadi namanya itu adalah golden window sebutannya. Jadi setelah kita berolahraga atau berlari, sebenarnya waktu yang tepat untuk kita makan itu adalah dalam kurun waktu 1 jam setelah kita lari. Nah, itu namanya golden window. Kenapa? Berdasarkan riset yang aku lakukan dan aku nanya-nanya juga, karena otot kita tuh bisa mengabsorb nutrisi yang lebih efektif lah pada saat itu. Jadi memang biasanya aku tuh kalau habis lari, aku langsung makan dalam kurun waktu 1 jam itu. Tapi tentunya makannya juga harus diatur ya. Jangan tiba-tiba larinya seberapa, makannya langsung sebanyak itu sama aja gitu. Kurang sehat juga. Oke, terus mungkin hal-hal yang bisa dicari lagi, gear berlari seperti apa yang cocok sama kita, karena setiap orang itu memiliki jenis badan yang berbeda, jenis kaki yang berbeda, dan kita pokoknya harus trial and error lah untuk menemukan yang tepat bagi kita tuh seperti apa. Mungkin gitu. Nah, next, ini juga penting banget yang aku lihat saat ini banyak orang skip bagian ini, yaitu start slow and easy. Mungkin kita tuh kadang ngelihat gitu ya, para pelari-pelari di social media yang, wah, pace-nya cepet banget, dia larinya kenceng banget, dia bisa lari jauh banget gitu. Aku mau kayak gitu. Tentu, suatu hari nanti kita juga bisa kayak gitu, tapi kita harus melewati tahapan-tahapan dulu. Makanya ini yang selalu aku sarankan adalah untuk start slow and easy. Hindari too much and too soon. Too much itu bisa kayak em, latihan yang terlalu sering gitu ya, atau lari yang terlalu sering, misalnya bisa tiap hari, dan seterusnya. Dan too soon itu mungkin kayak, oh seharusnya aku belum lari sejauh 10 kilo nih, tapi aku udah langsung lari 10 kilo. Itu mungkin salah satu contohnya. Nah, hal ini itu bisa menyebabkan dua, ke fisik sama ke mental. Ke fisik, tadi bisa menyebabkan kita cedera. Di dalam lari juga ada namanya beginner's injury. Jadi ada injury atau penyakit apa ya, cedera gitulah ya, yang biasanya terjadi ke pelari pemula. Itu. Dan yang kedua bisa mempengaruhi mental juga, yaitu tadi trauma. Nah, dan untuk menghilangkan trauma berlari ini sulit banget teman-teman. Jadi ini selalu aku sarankan start slow and easy. Pokoknya kita tidak perlu terpatok sama pace orang lain, sama pencapaian orang lain, fokus ke diri kita sendiri. Karena ini juga yang harus ditanamkan, kita itu udah mulai bergerak dan berlari aja, itu udah suatu hal yang harus kita banggakan. Karena nggak semua orang tuh bisa loh menyisihkan waktu pagi-pagi atau sore hari gitu ya untuk bergerak, berlari, dan menjadi lebih aktif tuh tidak semua orang bisa melakukan itu. Jadi the fact that kita udah mulai itu adalah suatu hal yang sudah harus kita banggakan. Nah, terus selanjutnya ini mungkin kalau misalnya teman-teman mau mulai lari, aku juga saranin punya komunitas atau bergabung ke dalam komunitas. Nggak usah atau nggak perlu yang rame-rame banget, tapi yang penting kita itu punya teman atau support system lah gitu dalam berlari. Karena aku itu tergabung dalam beberapa komunitas dan aku merasa banyak dampak positif yang diberikan ke aku dan gak hanya di bidang larinya aja gitu, tapi juga dalam keseharian aku. Nah, pertama, manfaatnya secara sosial tentu bisa membangun networking, kita jadi bisa lebih banyak kenal orang, dan kalau dalam dunia lari itu sebenarnya bisa dari berbagai usia. Jadi di sini bisa dilihat ada teman-teman aku yang sepantaran, tapi ada juga yang udah tante-tante om-om gitu ya. Jadi kita itu dikenalkan dengan banyak banget orang karena pelari di Indonesia itu banyak ya teman-teman. Dan kedua tadi bisa mendapatkan support system juga dalam berlari karena yang aku bilang tadi sebenarnya kita itu untuk bergerak atau untuk berlari itu bisa challenging gitu ya. Dan teman-teman inilah yang bisa nge-push kita untuk keep on going dan keep on doing what we started gitu. Nah, yang kedua secara fisik dia juga mereka tuh juga bisa membantu kita agar lebih berkomitmen dan konsisten dalam berlari. Jujur, aku itu kalau misalnya adalah masa-masanya kita tuh kan lagi lelah gitu ya. Dan biasanya mereka lah mengingatkan aku, ayo Jani latihan gitu. Kan jadinya lari gitu ya. Jadi mereka juga bisa membantu kita atau mendorong kita untuk terus melakukan aktivitas tersebut. Nah, hal lainnya di dalam grup itu bisa ada knowledge sharing juga supaya kita bisa tahulah apa sih misalnya hal-hal yang bisa menyebabkan aku cedera
atau apa sih yang sebaiknya aku makan gitu sebelum mulai berlari. Nah, hal-hal itu tuh sering banget terjadi sharing gitu ya di dalam grup tersebut. Nah, tentunya secara mental mereka bisa mengurangi stres juga karena kita merasa kita nggak sendiri. Ada orang lain yang saat ini tuh sedang istilahnya mengalami hal yang samalah dengan kita. Dan ini bisa mengurangi stres kita dalam melaksanakan olahraga. Nah, yang kedua, overcoming mental block. Dalam lari itu juga biasanya ada yang disebut sebagai mental block atau hit the wall, di mana secara mental kita tuh udah nggak bisa maju. Badan kita semua masih kuat, tapi secara mental tuh kita udah nggak bisa gitu. Nah, mereka ini bisa menjadi orang-orang yang menembus dinding tersebut. Nah, yang terakhir tentunya all in all semuanya mereka itu tadi bisa meningkatkan motivasi kita untuk terus berolahraga atau dalam hal ini untuk berlari. Jadi kalau teman-teman mau mulai lari, ya aku sarankan banget untuk bergabunglah ke dalam komunitas lari. Nah, mungkin yang terakhir, ini juga singkat aja. Sekarang itu social media kan sudah menjadi bagian yang sangat besar gitu dalam hidup kita. Dan social media ini bisa memberikan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Jadi memang sekarang tuh udah up to us, udah tergantung diri kita mau mencerna informasi yang diberikan melalui social media itu seperti apa. Nah, tapi pengalaman pribadiku, social media itu bukan bisa sih lebih tepatnya, sudah memberikan aku banyak dampak positif di bidang lari. Pertama, aku mendapatkan banyak banget ilmu tentang lari itu melalui social media. Zaman sekarang, kalau teman-teman cari di YouTube, di Instagram, di TikTok, itu banyak sekali pelari maupun pelatih yang membuat konten-konten mengenai lari gitu. Nih, salah satunya aku kasih contoh ya. Ada juga tuh yang nyebutin kan di bulan puasa, kapan sih kalau mulai lari gitu. Kapan sih waktu yang tepat untuk mulai lari? Terus dia juga memberitahu jenis-jenis sepatu yang mungkin bisa kita kita lihat gitu ya untuk mencari yang terbaik buat kita tuh seperti apa. Terus ada juga yang ngasih tahu tentang form lari, ngasih tahu tentang cara menghindari cedera dan seterusnya. Itu banyak banget infonya di sosial media pada saat ini. Dan kadang bukan kadang sih, dan aku juga sebenarnya ada beberapa kali mengikuti gitu info-info yang sudah diberikan melalui sosial media. Nah, yang kedua, kita tentunya bisa mendapatkan inspirasi dari orang lain. Karena tadi aku bilang di Indonesia itu pelari udah banyak banget, dan banyak juga yang sharing pengalaman ataupun journey mereka itu melalui social media. Dan ini bisa menjadi motivasi lah bagi kita, mungkin untuk bisa sama seperti mereka, atau untuk ya sebatas membuat kita tuh jadi pengen mulai lari gitu. Nah, terus selanjutnya bisa menjadi dorongan juga bagi kita untuk membuat target baru. Misalnya, oke, kita udah nih 2 minggu ini lari sejauh 5 kilo. Terus kita lihat nih ada orang yang mungkin mulainya sama kayak kita, dia udah lari 10 kilo. Nah, oke, berarti aku udah target baru nih mau lari 10 kilo. Nah, itu juga sering terjadi ya di sosial media, teman-teman. Dan yang terakhir, tentunya mendapatkan segudang informasi terkait lari. Sebagai contoh, kalau kita mau ikut event race, kita bisa dapat informasi terkait itu, tadi bisa mendapatkan ilmunya juga, dan juga kita bisa mendapatkan informasi terkait teknologi advancement pada gear, seperti sepatu, baju, yang sekarang tuh udah pokoknya macem-macem dan advance banget. Dan aku termasuk ini tuh kayak sepatu gitu ya, sepatu karbon gitu kalau teman-teman pernah dengar. Nah, ini tuh hal-hal yang harus kita riset secara menyeluruh dulu sebelum beli. Dan itu bisa didapatkan informasinya melalui social media. Jadi hal-hal yang ada di social media itu tentunya bisa meningkatkan motivasi kita untuk bergerak ataupun berlari. Namun tidak dapat dipungkiri, mungkin ada juga orang yang menerima informasi ini tuh negatif gitu ya. Sebagai contoh, ada orang yang nge-share pace lari mereka atau pengalaman lari mereka, tapi malah bikin orang tuh minder gitu. Nah, kalau misalnya menurut aku secara pribadi, lebih baik tuh kita melihat semua in a positive light aja. Jadi ambil positifnya aja. Dan terus menanamkan bahwa setiap orang itu memiliki kemampuannya masing-masing. Terus genetik dari tiap orang itu tuh juga berbeda loh teman-teman. Ada orang itu yang ternyata secara genetik lebih baik lari jauh. Ada orang yang sebagai genetik lebih baik lari yang cepat. Itu tuh semua sudah ada di genetiknya gitu. Terus ada juga start line
Terus ingat juga bahwa jalur awal orang atau start line orang itu juga berbeda-beda. Jadi lebih baik kita fokus kepada diri kita sendiri dan jadikan hal-hal yang ada di sosial media itu sebagai motivasi aja. Nah, mungkin itu aja dari aku. Sebagai kata penutup, mungkin kalau dikaitkan dengan berlari ya, pokoknya kalau teman-teman udah mulai lari, tadi fokus pada diri sendiri dan apa ya, tanamkan pikiran bahwa kita itu sudah bergerak, sudah mengorbankan waktu di pagi atau sore hari, sudah capek-capek berlari, itu adalah suatu hal yang sudah harus teman-teman banggakan. Karena tidak semua orang itu bisa melakukan hal tersebut. Oke, Ya. mungkin itu aja dari aku. Yeay. Semoga hal-hal yang aku sharing ini bisa menambah ilmu atau menambah motivasi teman-teman untuk terus aktif bergerak dan terutama berlari. Wah, makasih banget Kak Jenny. Teman-teman bisa kasih applause juga untuk Dokter Ari dan Kak Jenny atas materinya. Ternyata kalau dari Dokter Ari kan tadi teorinya ya, kenapa kita penting untuk bergerak, untuk beraktivitas dan latihan fisik, tetap menjaga agar kita nggak terlalu banyak mager. Dan kalau Kak Jenny lebih ke praktikalnya, ternyata sesimpel lari itu nggak simpel gitu. Meskipun kelihatan simpel, ternyata kalau pakai sepatu yang salah atau baju yang tidak nyaman, atau mungkin kita nggak persiapan, itu juga bisa tadi ada beginner injury gitu. Dan mungkin langsung aku buka saja sesi tanya jawabnya. Sambil teman-teman mungkin berpikir pertanyaan untuk Kak Jani, saya bacakan dulu pertanyaan untuk Dokter Ari. Ada pertanyaan di bulan puasa banyak yang suka mager atau takut kehausan dan kelaparan setelah olahraga. Nah, apakah bisa melakukan olahraga di malam hari dan apa resikonya apabila melakukan olahraga di malam hari, Dok? Masih mute, Dokter Ari? Ada Ya, gangguan sedikit. Iya. Barusan menerima telepon. Ya, aku tadi baca pertanyaannya ya. Jadi olahraga saat puasa seperti apa sih gitu ya? Apa boleh olahraga di malam hari? Mungkin aku keluarin aja nih slide-nya. Oke. Nah, jadi kalau kita di bulan puasa, sebetulnya ada beberapa pilihan rekomendasi waktu untuk olahraga begitu ya, beserta dengan plus minusnya. Plus minusnya. Tadi ditanyakan apakah boleh olahraga ketika kita malam hari, habis habis buka berarti ya habis buka begitu. Apakah boleh boleh gitu. Malam harinya kapan habis bukanya? Kira-kira 3 jam setelah berbuka. Kenapa harus 3 jam setelah berbuka? Kita tahu bahwa kalau habis buka itu kan kita harus mencerna makanan gitu ya. Artinya uh, usus kita itu harus berkontraksi mencerna makanan, aliran darahnya ke situ. Kalau kita olahraga sebelum makanan kita tercerna, sementara kalau kita olahraga aliran darah kita tuh pasti ke otot gitu ya. Jadi proses pencernaan itu tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga anjurannya adalah kalau olahraga kita mau malam, lakukannya kira-kira 3 jam, 2-3 jam setelah berbuka puasa. Itu kita lakukan bisa. Positifnya apa atau manfaatnya itu apa, nilai plusnya? Yang pertama, kalau kita berolahraga setelah berbuka puasa malam hari, tentunya kita memiliki energi dan hidrasinya itu optimal saat olahraga karena tadi habis isi bensin, energi kita optimal, hidrasi bagus gitu ya. Dan ini merupakan pilihan waktu untuk kalau kita pengen berolahraga atau latihan untuk meningkatkan performa atau kita intensitasnya pengen agak tinggian, itu bagus setelah berbuka puasa. Tetapi ternyata itu ada negatifnya gitu ya. Negatifnya apa? Yang pertama,
adalah kita perlu lihat juga nih olahraganya seperti apa. Kalau tadi lari misalnya seperti yang Kak Anjani lari malam-malam juga perlu dilihat nih aman atau enggak kira-kira ya tempatnya untuk lari malam-malam. Lalu kemudian kalau secara fisiologis di tubuh kita, ketika kita berolahraga malam-malam, pada beberapa orang yang dia belum terbiasa mungkin bisa mengganggu pola tidur. Kenapa bisa mengganggu pola tidur? Jadi kalau kita setelah olahraga, biasanya olahraganya agak berat, suka kerasa panas kan ya, sudah selesai olahraga tapi badan kita masih panas, sering ngerasa kayak gitu. Nah, itu tandanya adalah metabolisme kita itu sebetulnya masih tinggi meskipun kita sudah selesai olahraga gitu ya. Metabolisme kita itu masih tinggi sehingga timbul rasa panas masih belum balik lah suhu badan kita. Nah, pada beberapa orang rasa tersebut akan mengganggu kita tidur. Jadi kita tidurnya nggak nyaman nih karena masih rasa badannya itu panas nggak enak gitu ya. Beberapa orang akan seperti itu. Tetapi nanti mungkin akan berbeda-beda satu orang dengan orang lainnya. Ada anjuran lagi bahwa olahraganya ini sebaiknya dilakukan 2 jam sebelum tidur. Jadi kalau misalnya biasa tidur jam 11, kita olahraga maksimal berarti jam 9 sudah harus selesai. Supaya nanti pas waktunya tidur sudah nggak panas-panas lagi nih, metabolisme tubuhnya udah kembali ke normal. Atau kalau kita biasa tidur jam 10, ya 2 jam sebelumnya jam 8 udah harus selesai olahraga. Jadi bisa dilakukan setelah buka puasa malam-malam itu bisa. Tapi ada waktu lain nih yang bisa kita lakukan juga gitu ya. Kalau malam-malam ternyata nggak sempat, misalnya masih ada yang bekerja, masih ada pekerjaan, atau yang sekolah mesti belajar. Itu ada waktu yang lain, yaitu bisa kita sebelum berbuka. Waktunya seperti atau seberapa? Biasanya 1-2 jam sebelum berbuka itu adalah waktu terbaik. Positifnya apa? Ini baik kalau kita mau diet gitu ya, atau mau menurunkan berat badan. Ini untuk perbaikan profil lemak, waktu paling baik adalah 1 jam sebelum berbuka. Jadi pas kita lagi lapar-laparnya gitu ya, cadangan energi dari glukosa yang kita peroleh tadi waktu sahur udah habis, sehingga kita berolahraganya yang kita bakar adalah lemaknya gitu. Jadi kalau kita mau menurunkan berat badan, bagus banget 1-2 jam sebelum berbuka olahraganya adalah seperti itu, dan tidak mengganggu pola tidur tentunya karena waktu tidurnya masih lama. Tetapi negatifnya apa? Energi kita terbatas karena tadi energi sahurnya udah dipakai untuk kegiatan sehari-hari, tinggal sisa sedikit gitu ya. Artinya kalau kita mau berolahraga, pilihnya adalah waktu ini 1-2 jam sebelum berbuka, milihnya olahraga yang intensitasnya nggak terlalu tinggi, yang sedang-sedang aja, yang sesuai dengan cadangan energi kita yang ada. Atau sebetulnya bisa juga nih 2-3 jam setelah sahur kita olahraga. Ini tadi juga positifnya masih banyak nih energi kita gitu ya. Tetapi negatifnya mungkin kalau kita intensitasnya ketinggian, olahraganya terlalu berat, akan kelelahan sepanjang waktu kita berpuasa. Lalu waktu bukanya masih lama gitu ya. Kalau haus, aduh waktu bukanya masih lama. Dan kita perlu perhatian khusus untuk beberapa penderita penyakit tertentu, misalnya kencing manis ini tidak dianjurkan. Jadi ada beberapa pilihan waktu olahraga ketika kita puasa yang mungkin kita bisa lakukan beserta hal baik dan hal yang mungkin akan mengganggu kebiasaan dan kesehatan kita. Mungkin begitu ya Kak Iya, Raffi, semoga bisa menjawab. terima kasih. Semoga menjawab ya teman-teman. Lalu aku untuk Kak Jani nih sekarang ada yang tanya gimana cara untuk percaya diri ketika lari sendiri. Kadang mungkin ada catcalling atau dilihat orang, digodain gitu. Menurut Kak Jani gimana nih? Ya, sebagai perempuan, ini sebenarnya hal yang sangat disayangkan, tapi aku relate banget karena tentunya aku pernah mengalami hal-hal seperti itu juga ya dalam berlari. Cuman sih, ya jadinya saat ini hal yang aku lakukan adalah menemukan tempat yang safe gitu untuk kita berlari di sana. Biasanya tempat yang rame, atau mungkin kalau bisa tuh nggak yang ngelewatin jalan raya gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya secara singkat hal yang aku lakukan agar bisa menghindari hal-hal tersebut, dan alhamdulillah sampai sekarang semoga nggak terjadi lagi tapi alhamdulillah sampai sekarang udah nggak terjadi lagi karena memang aku sengaja nyari tempat yang ramai, nyari tempat yang safe gitu ya bagi aku untuk berlari sendiri gitu Ini sih. kan banyak yang dari Jakarta atau mungkin kalau menurut Kak Jani ada tempat di Jakarta yang favorit Kak Jani banget nih dan aman, nyaman gitu untuk lari.
Di GBK sih. Itu ya. Itu udah paling aman dan nyaman bagi aku di ring road dalam itu, karena memang biasanya pertama di sana tuh sekarang udah jadi tempat nongkrong geng-geng pelari gitu ya. Jadi di sana ramai, terus merasa banyak yang jagain juga sih. Oke, makasih. Ada pertanyaan lainnya mungkin kenapa ketika lari itu merasa sempoyongan dan penglihatannya buram ketika beberapa putaran? Mungkin Dokter Ari bisa menjelaskan, Dok, kenapa? Baik, bisa berbagai faktor ya kalau merasa merasa apa namanya sempoyongan dan yang lain-lain. Yang pertama adalah dilihat kebiasaan aktivitas kita sebelumnya. Tadi kan kita lihat bahwa aktivitas itu ada tingkatannya, ringan, sedang, berat gitu ya. Dan untuk beraktivitas itu sebetulnya kita perlu menyesuaikan dengan kebiasaan kita sehari-hari. Karena tadi dilihat dari keluaran energi yang harus dikeluarkan dan yang lain-lain. Nah, sempoyongan dan yang lain-lain berkunang-kunang ini biasanya adalah salah satu tanda aliran darah kita yang ke otak ini berkurang gitu loh. Jadi kita agak sempoyongan, kemudian tadi ya kayak mau jatuh, kemudian energi kita mungkin apa namanya kita tidak dalam level energi yang sesuai untuk kegiatan tersebut. Jadi bisa jadi mungkin kita makannya tadi gitu ya, makanya terlalu sedikit atau kita apa namanya konsumsi energinya terlalu sedikit atau kita nggak biasa melakukan kegiatan dengan intensitas tersebut, intensitas yang tinggi kita paksakan, itu yang biasanya terjadi. Gitu. Jadi nggak sesuai kondisi kebugarannya, kondisi level energinya dengan intensitas aktivitas yang kita lakukan. Nah, dalam hari ini adalah lari. Jadi perlu dievaluasi kembali apakah tadi satu energi kita cukup untuk melakukan aktivitas tersebut. Kemudian yang kedua, apakah aktivitas tersebut cocok untuk saya? Apakah itu tidak terlalu berat? Ya, kadang-kadang kalau terlalu berat, kemudian level kebugaran kita tidak sesuai, tidak baik, itu yang bisa akan terjadi salah satunya. Mungkin begitu ya Mbak Ros. Ya. Iya, baik. Lalu mungkin tadi dari kolom chat, mohon maaf tidak semuanya bisa dijawab. Mungkin nanti bisa mewakili teman yang lain. Ada yang mau bertanya secara langsung? Ya, Nurana Fahrezi, boleh silahkan. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak Rustia atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Ari, selamat pagi Kak Namira. Aku ingin bertanya nih kepada Kak Namira dan juga Bu Ari secara langsung dan mungkin sepertinya saling berkaitan karena balik lagi aku sedikit bercerita dan di sini juga banyak teman-teman remaja yang mungkin sekarang sudah mulai sadar terkait aktivitas fisik dan juga olahraga karena balik lagi sekarang sudah banyak tren di sosial media terkait lari, terkait olahraga, dan mereka sudah menyadari bahwasanya aktivitas fisik ini sudah mulai penting untuk kesehatan gitu Kak. Dan Ibu, apalagi teman-teman remaja, karena balik lagi sekarang kan trennya apalagi kita teman-teman remaja nih maunya badan kita sehat, badan kita bagus, apalagi kalau laki-laki mau mau terlihat sangat maskulin dan juga berotot gitu Ibu. Terus juga teman-teman perempuan juga mau kalau yang aku lihat dari rekan-rekanku, yang teman-teman perempuan juga ingin terlihat badannya bagus, slim fit, terus juga body goals. Tapi yang aku lihat banyak sekali dari tren yang ada, mereka itu karena semangat yang begebu-gebu, apalagi di sosial media banyak influencer yang uh, mengajak mereka untuk aktivitas fisik tapi tidak diawali dengan kesadaran diri mereka terlebih dahulu gitu loh yang dimana akhirnya karena melihat proses yang mungkin secara instan dan langsung bagus badannya dan akhirnya mereka tuh menggebu-gebu dalam berolahraga gitu loh dan juga kakak dan di sini aku juga melihat sebenarnya sepertinya banyak sekali kasus-kasus yang tidak terlihat dalam hal ini karena mereka juga olahraganya mungkin terlalu ekstrim atau juga overtraining yang bisa berakibat fatal kepada kesehatan. Yang sebenarnya aku ingin tanyakan, apakah Bu Ari dan juga Kak Mira pernah melihat kasus di mana semangat olahraga ini justru berujung pada cedera serius atau masalah kesehatan lainnya yang
di mana itu berakibat fatal gitu. Terus juga bagaimana cara mengedukasi masyarakat, terutama teman-teman remaja yang lagi semangat-semangatnya untuk memperbaiki kesehatannya, untuk mulai merubah pola makannya, dan diawali dengan motivasi untuk sedikit bergerak gitu loh, agar tetap aktif tanpa membahayakan diri mereka sendiri. Kurang lebihnya itu sih, Oke, terima Bu Ari dan kasih. juga Kak Namira. Terima Terima kasih kasih. Pak Rezi. Ini juga nyambung sama tadi ada Afifah Rainisya juga mungkin pertanyaannya mirip dengan ini. Mungkin bisa dijawab Kak Jani dulu, nanti lanjut Dokter Ari. Mungkin Kak Jani ada pernah melihat rekan, teman yang mungkin berujung pada cedera saat melakukan lari atau aktivitas olahraganya. Tentunya pernah, karena eh, ya dalam pengalaman aku di dunia berlari ya ada juga orang yang tend untuk overtraining tuh ada, dan tadi dia tuh sebenarnya masih tergolong sebagai beginner gitu ya, tapi dia mungkin melihat gitu orang-orang udah bisa lari half marathon dengan pace segini gitu, terus dia jadi latihannya tuh over gitu, dan pada akhirnya ini kebetulan kerabat dekat aku, dan pada akhirnya dia sekarang kena cedera lutut yang sembuhnya itu bisa 6 bulan lebih. Nah itu tadi karena overtraining itu. Ada juga orang yang belum pernah nih ikut event lari sama sekali, jadi dia belum pernah ngerasain 5 kilo, 10 kilo, 21 kilo, dia langsung mau ikut 42 kilo. Nah abis itu walaupun dia latihan, tapi abis itu mentalnya tuh kena, jadi dia sekarang trauma untuk berlari. Jadi ada juga kok hal-hal yang menyebabkan olahraga itu atau lari yang tadi kalau tidak dilakukan dengan wise gitu ya, bisa juga menyebabkan cedera atau trauma seperti tadi. Nah, makanya tadi aku sempat nyebutin juga gitu ya di salah satu slide aku, mungkin tadi sekalian nyambung karena ada yang nanya kali ya, mungkin saran untuk pelari beginner, uh, hindari too too soon, too much and too soon gitu. Jadi sebagai berlari ya kita bisa mulai dari yang lambat-lambat dulu, dari yang santai-santai dulu, dan itu dilakukan secara bertahap gitu, untuk menghindari cedera dan trauma tadi. Dan ya mungkin sekarang ya tadi dibilang social media tuh bisa apa yang menyebabkan kita jadi menggebu-gebu, itu juga bisa kita jadi lebih wise aja sih dalam mencerna informasi yang ada dan melihat dari sisi baiknya. Selain itu fokus kepada diri kita sendiri gitu. Jadi kita jangan apa ya istilahnya terlalu di didorong oleh pencapaian orang lain gitu. Padahal mungkin starting point kita tuh udah beda. Itu sih mungkin kalau dari aku. Oke, pokoknya yang penting kita fokus ke kemampuan kita ya, sebisanya kita, selevel apa kita dulu gitu dalam melakukan, kita sendiri yang bisa ukur kan. Jadi tadi kan ada belum pernah 40 kilo tiba-tiba langsung 40 kilo, sedangkan mungkin 5 kilonya belum pernah dicoba, jadi pelan-pelan, atau mungkin jangan ikut event dulu, lari dulu, buktikan untuk keliling GBK dulu beberapa kali, baru nanti ikut event. Mungkin bisa dilanjutkan ke Dokter Ari nih soal tadi injury Ya, dan ya, membahayakan ya, gitu akhirnya. membahayakan ya. Banyak ya kasusnya sebetulnya ya Kak Namira juga masih tahu di lari itu banyak. Nah, kalau tadi menyambung Kak Namira ya bahwa lari ataupun olahraga lainnya kita perlu lakukan dengan wise gitu ya. Nah, kalau di sisi kesehatan sebetulnya kita membagi wise itu kalau olahraga itu harus BBTT gitu ya. Apa sih BBTT? Bau badan tidak terasa gitu. Katanya baik, benar, terukur, dan teratur. Jadi supaya tadi olahraga kita dapat banyak manfaat positifnya, tetapi manfaat negatifnya bisa kita kurangi, kita lakukan harus dengan BBTT tadi ya, ya baik, benar, terukur, dan teratur. Olahraga yang baik seperti apa sih? Yang baik, olahraga dikatakan baik, baik untuk kita kalau kita lakukan sesuai dengan kondisi kesehatan kita. Gitu ya, sesuai dengan kalau misalnya kita ada hal-hal tertentu terkait dengan kesehatan, misalnya kita tahu bahwa jantung kita bermasalah, mungkin ada yang ada punya penyakit jantung bawaan misalnya seperti itu, ya kita jangan pilih olahraga lari maraton langsung gitu, karena itu sudah pasti ya berat badan kita terlalu berlebihan, obesitas masuknya. Meskipun sedang FOMO lari maraton, ya jangan kita lari maraton karena pasti kita akan cedera dengan apa namanya lutut dan
sendi kita, menahan berat badan kita. Jadi harus dilakukan dengan baik. Baik sesuaikan dengan kondisi kita saat ini, kesehatan kita saat ini. Lalu lakukan dengan benar. Benar itu seperti apa? Untuk menghindari cedera tentu harus sesuai stepnya. Olahraga apakah kita langsung olahraga? Kalau kita pengen lari apakah kita langsung lari? Tentunya enggak ya karena Mira ya. Mesti pemanasan dulu gitu ya. Kita harus tahu bahwa kalau olahraga yang namanya olahraga itu harus pemanasan dulu. Kita baru lakukan olahraganya. Jangan lupa pendinginan. Itu salah satu cara yang cukup efektif untuk mengurangi cedera. Jadi lakukan dengan benar. Apapun olahraganya, siapkan tubuh kita dulu untuk melakukan olahraga tersebut. Dengan pemanasan kita baru olahraga, baru pendinginan. Jadi lakukan dengan benar. Lalu yang ketiga, terukur. Harus kita lakukan dengan terukur. Harus bisa mengukur kapasitas diri kita sendiri. Tadi karena Mira bilang, kalau kita nggak biasa olahraga, ya jangan langsung maraton begitu ya. Kita harus bisa mengukur diri kita itu levelnya di mana gitu ya. Kalau dari sisi olahraga, kita tuh harus mulai seringan mungkin sesuai dengan kebiasaan kita tingkatkan bertahap. Jadi nggak bisa kita olahraga kalau kita ingin nanti ya jangan sampai cedera, nggak bisa kita olahraga langsung ikut orang, kemampuan orang nggak bisa. Jadi harus kemampuan kita dulu, kita bisanya seperti apa, baru kita tingkatkan, kita kita ukur kemampuan, kita tingkatkan secara bertahap sampai pada level yang kita inginkan. Jadi nggak ada yang instan, harus secara bertahap. Dan yang keempat adalah teratur gitu ya. Jadi nggak boleh nih kalau lagi FOMO, lagi ikut maraton sekali atau ikut lari sebulan cuma sekali, tapi 29 hari diantaranya kita mager gitu, itu nggak bisa. Jadi harus kita lakukan secara teratur. Jadi di samping kita mengikuti tadi tren-trennya, di sepanjang hari di kehidupan kita itu mesti kita sempatkan waktu untuk beraktivitas teratur. Teraturnya seperti apa? Tadi rekomendasinya ada. Jadi memang di dalam banyak kasus itu sebetulnya banyak ya kasus-kasus yang terjadi, orang badminton misalnya ada yang kadang-kadang meninggal dan yang lain-lain karena tadi tidak sesuai dengan kondisi kesehatannya, tidak sesuai dengan kondisi kebugarannya dengan kapasitas jantung parunya sehingga itu bisa terjadi. Jadi perlu kita ingat-ingat kalau olahraga selain tadi mengikuti tren supaya kita bisa mendapatkan manfaat kesehatannya lebih besar dibandingkan dengan resiko cedera yang mungkin terjadi, harus dilakukan baik, benar, terukur, dan teratur. Mungkin itu harus. Oke, terima kasih Ibu. Baik teman-teman, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, namun mohon maaf ya, belum bisa terjawab semua karena sesinya sudah mau berakhir. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Kak Ajani dan Dokter Ari yang sudah berkenan hadir di sesi kali ini. Nanti kita bisa bersilaturahmi lagi kalau ada yang mau nanya-nanya. Kak Ajani aktif ya di sosial media dan bisa ikutin keseruan kesehariannya berlari. Dan mungkin sebelum kita akhiri sesinya, bisa teman-teman yang belum on cam, kita bisa foto session dulu ya. Siapa tahu nih ada yang mau kenang-kenangan nih pernah ikut sesi ini. Kita bisa eh, open cam sebentar. Nanti akan ada rekan saya yang take foto. Oke. Baik. Wah, wajahnya masih seger dan kayaknya sore ini langsung pada lari deh. Oke. Baik. Untuk Kak Ajani dan Dokter Ari, terima kasih sekali lagi sudah boleh untuk meninggalkan room Zoom ini. Dan untuk teman-teman mohon stay karena ada briefing sedikit. Baik, terima kasih Dokter Ari dan Kak Ajani. Untuk teman-teman Terima ada kasih. ya, untuk teman-teman stay sebentar ya. Masih unmute, Kak. Sorry. Masih unmute. Bisa kasih reactionnya dong Oke. yang seneng sama sesi di hari ini. Ayo, reactionnya gimana sesi Gimana sesinya? Oke. pada bulan puasa? Iya, ini kan sesi pertama ya di bulan puasa. Jangan lupa teman-teman isi daftar